Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Siti Weharti sebagai observer. Saya Emi Susiolowati selaku coach. Saya Amudin sebagai coaching. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Emi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga. Alhamdulillah kabar saya tentunya sangat luar biasa baik, masih dalam lindungan Allah. Oke, Bu Emi, hari ini saya akan mencoba mengobservasi Bu Emi dalam acara praktek coaching supervisi akademik. Kalau boleh saya tahu, Bu Emi mau melaksanakan praktek coaching dengan siapa ya? Pada kali ini saya akan melakukan praktek coaching bersama Pak Amrudin, Bu. Oh, oke. Nanti izinkan saya untuk mengamati untuk praktek coaching itu dengan Pak Amrudin. Monggo, Ibu. Tentunya ada beberapa pertanyaan sebelum Ibu mempraktekkan coaching. Saya ingin menanyakan beberapa soal gitu. Yang pertama itu nanti ketika Bu Emi itu praktek coaching dengan coaching itu, kira-kira Bu Emi ini mau menggunakan rubrik penilaian apa, Bu, yang akan digunakan? Bu Wiwi, terima kasih. Tentunya dalam praktek coaching nanti saya bersama seorang kusi, itu dalam hal ini Pak Amrudin. Saya akan melakukan rubrik penilaian yaitu tentang indikator tahapan kita tentunya. Yang pertama saya akan menanyakan tentang tujuannya. Terus habis itu identifikasi masalah. Dan selanjutnya tentang rencana aksi yang akan dilakukan seorang kusi. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab seorang kusi, seperti itu. Oke, baik sekali Bu Emi. Dari tadi rubrik penilaian yang Bu Emi sebutkan tadi menggunakan algoritma tadi. Nah, selanjutnya kompetensi coaching mana yang ingin Bu Emi dikembangkan? Baik Ibu, dalam hal ini saya akan mengembangkan atau kompetensi yang akan dikembangkan yaitu ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah passion atau kehadiran penuh Ibu. Terus sebagai pendengar aktif. Yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Ibu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Bu Emi kembangkan kepada coaching. Oke, selanjutnya dari kompetensi tadi, kompetensi mana nih yang ingin Bu Emi kembangkan yang agar lebih spesifik lagi? Baik Ibu, kompetensi yang nanti saya akan lebih tonjolkan atau lebih spesifik lagi yaitu di pendengar aktif, sebagai pendengar aktif dan mengajukan atau memantik sebagai pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu, lebih khususnya itu. Berarti ada 2 nih. Oke Ibu, ada 2. Ada mendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, yang terakhir nih Bu Emi, indikator ketercapaian apa nih yang ingin Bu Emi capai dalam percakapan coaching nanti? Ya Ibu, indikator kecapaian yang saya akan lakukan bersama kusi nantinya. Yang pertama, saya dapat membantu seorang kusi khususnya agar mendapat solusi dalam permasalahannya Bu. Dan yang kedua, dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya juga mampu memandu kusi untuk memunculkan ide-ide yang baru tentunya. Seperti itu Ibu. Oke, baik sekali Bu Emi. Dari berbagai macam pertanyaan tadi Bu Emi akan mengembangkan 2 kompetensi yang lebih ditonjolkan, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Kemudian ada indikator ketercapaian menggunakan metode detektif seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Emi atas waktunya dalam tahap observasi ini. Silakan selanjutnya Bu Emi panggil coach Bu Emi. Izin saya panggil kusi Ibu, Pak Amrudin. Bu Emi. Selamat siang Pak Amrudin. Selamat siang Bu Emi. Tuh, luar biasa sekali nih Pak Amrudin, kelihatannya hari ini auranya cukup
membahagiakan ini. Harus lebih baik. Ya habis saya dapat apa ya Pak? Doorpress. Doorpress sekali. Gini Pak, sesuai dengan Pak Amrudin kemarin chat saya ya Pak, kepingin ketemu dengan saya, kayaknya ada sesuatu hal yang mau diceritakan nih, Pak. Betul Bu, seperti kita kan sudah berada dalam komunitas itu ya. Yang kemudian saya pada dengan ketika komunitas ini, kemudian saya ingin ngobrol-ngobrol, bincang-bincang terkait dengan permasalahan yang saat ini saya hadapi itu. Ingin cari solusinya, gimana nanti bisa ngobrol dengan Bu Eni. Insya Allah saya bisa Pak membantu Pak Am dalam hal ini, tentunya sharing ya Pak, lebih ke sharing. Gini Pak Am, tentunya kayaknya ada beberapa obrolan Pak Am yang lebih serius nih, tentang diri sendiri kah atau apa ini Pak? Tapi cenderung ke pribadi. Oh, Ya, pribadi. walaupun bukan kemudian masalah pribadi, jadi tapi pribadi yang hubungannya dengan kemudian orang lain gitu. Kadang-kadang kita dalam komunitas, dalam kinerja kita dengan komunitas kita, baik di sekolah maupun di komunitas yang lainnya gitu. Bagus sekali Pak. Dari yang Pak Am obrolkan ini ataupun tentang pribadi ya, tentang pribadi Pak Am, obrolan yang nanti kita obrolkan tentang pribadi, apa tujuannya dalam ada meningkatkan kompetensi Pak? Yang pasti ada ini kan terkait tadi bisa sampaikan ini masalah kan terkait dengan pribadi saya, terkait dengan dalam hal presentasi gitu. Dalam komunitas mungkin kita juga mungkin tidak, saya sendiri juga mungkin kita sering maju ke depan, kita presentasi ataupun kita menjadi sesuatu yang di depan itu. Nah di sini ada masalah pada diri saya. Jadi saya dengan obrolan ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya, kemampuan saya dalam presentasi di depan orang, dan presentasi di depan komunitas dan sebagainya itu. Ini saya merasa masih ada kekurangan dari kompetensi itu. Luar biasa sekali ya, keinginan yang kuat dari Pak Amrudin. Dari keinginan yang kuat itu tentunya ada sebuah penilaian ya dari diri sendiri. Pencapaian aku tuh di hadapan orang kepengen yang sangat sempurna seperti orang lain. Itu pengennya kan tentunya di penilaian yang keberapa Pak? Di tingkat yang berapa? Ya. Kalau misalnya saat ini saya menilai diri sendiri di posisi level, pengennya kan tentunya di level tinggi ya Pak. Kalau saya bisa 6 atau maksimal 7 lah, karena ini mungkin lain dari mungkin masalah saya, tapi kan lain dari kebanyakan orang kemudian masih terkait dengan presentasi, karena ini ada lain yang nanti juga saya ceritakan juga. Kalau sekarang saya menilai diri dengan posisi level 6 atau 7, saya ingin minimal di posisi 9 atau 10 mungkin sempurna itu. Alhamdulillah kita di posisi 9 lah, kemudian saya ingin mencapai di level itu. Iya, tentunya Pak Amrudin untuk menilai diri sendiri apa kepinginnya sama dengan orang lain, yaitu di level 9 ya. Tapi yang Pak Am rasakan saat ini berada di level berapa? Sekitar 6 dan 7 lah, itu maksimal di posisi 7 lah ya. Karena sebenarnya tadi yang saya sampaikan masalahnya tidak seperti kebanyakan orang, nanti biasa saya sedikit cerita sama Bu Eni juga nanti ya. Oke, sangat luar biasa sekali. Semoga nantinya bisa meningkat di level yang Pak Am sudah cita-citakan ya Pak. Nah, sekarang apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Jadi kan tadi perlu sampaikan ya, masalah saya di posisi peningkatan kemampuan presentasi di depan itu yang saya rasakan kan terkait dengan tempo saya dalam bicara. Dalam bicara ini saya selalu orang melihatnya sangat cepat gitu. Orang pertama kali ketemu dengan saya mesti akan protes, ngomongnya jangan cepat, cepat nanti ya. Itu pun akan terbawa dalam posisi suatu presentasi. Ketika presentasi dialognya cepat, otomatis membuat orang mungkin tidak nyaman dalam mendengarkan atau menangkap isi materi. Jadi ini yang tadi saya bilang lain dari orang lain. Kalau orang lain mungkin pada penguasaan materinya yang belum banyak. Kalau saya di posisi
pribadi saya yang kemudian tempo bicaranya yang kemudian orang saya itu juga merasa tempo bicara saya terlalu cepat gitu. Kalau Mas materi ya saya mungkin ya merasa oke lah gitu. Jadi yang saya lakukan ya saya ingin meningkatkan kemampuan itu ya. Bagaimana orang bisa merasa nyaman ketika saya presentasi. Jadi apa yang dengan tujuan dari presentasi itu dapat tercapai. Sangat luar biasa sekali ya Pak, usaha dari Pak Amrudin atas kemampuan atau peningkatan kemampuan dalam hal komunikasi. Nah selanjutnya Pak, tentunya dalam Pak Am untuk peningkatan diri sendiri ada beberapa tantangan tentunya yang dihadapi baik dari lingkungan sekolah ataupun di luar gitu Pak. Tantangan apa Pak Am yang Pak Am temui di dalam kehidupan sehari khususnya dalam hal komunikasi? Jadi tantangan yang saya hadapi sudah saya juga dalam ketika ini sudah sering terjadi kan saya sudah identifikasikan. Saya identifikasikan tantangan itu yang kemudian apa sih yang menyebabkan kemudian saya seperti ini, apa yang bisa meningkatkan kemampuan saya. Dan tadi yang pertama itu kan karena sebenarnya satu faktor bawaan. Yang tantangan pertama faktor bawaan dari diri saya itu bahwasanya saya sudah bawaannya bicaranya cepat, gitu. Bicara cepat dan itu juga di dalam keluarga juga kemudian tetap sih bukan cuma di luar aja yang kemudian protes ketika tempo itu cepat, di keluarga pun juga cepat, apalagi di lingkungan kerja. Jadi dari tantangan itu ya saya juga sudah berusaha juga sih untuk kemudian bisa belajar bagaimana kemudian saya menormalkan tempo saya dalam berbicara. Jadi karena identifikasinya ya sudah ada bawaan juga dan juga dulu cita dari orang tua sendiri kan dulu waktu kecilnya emang agak susah untuk belajar bicaranya, jadi ke bawah ketika kemudian dewasa sudah bisa berbicara. Jadi beberapa itulah tantangan yang saya identifikasikan sendiri. Luar biasa sekali Pak Amrudin sudah menceritakan ataupun sudah menemukan paling nggak hambatan atau tantangan yang dihadapi di lingkungan, baik lingkungan kecil ataupun secara bersosial secara luas. Dan Pak Am yang sangat luar biasa sekali itu bisa mengantisipasi tantangan yang dihadapi berdasarkan kodrat alam itu dengan sangat luar biasa sekali ya Pak tentunya. Nah dari berdasarkan tantangan yang tadi Pak Am ceritakan atau temui solusi itu, apa yang Pak Am butuhkan untuk mencapai tujuannya Pak? Agar dalam berkomunikasi itu Pak Am merasa dapat diterima oleh masyarakat. Dari tantangan yang tadi saya identifikasi itu kan saya coba untuk bahasa dalam kemudian ini saya merencanakan, saya bisa merencanakan aksi atau strategi gimana metode kemudian saya bisa memperbaiki diri khususnya dalam kemampuan saya berpresentasi di depan orang, ngobrol dengan orang dan juga seperti itu. Jadi kan dari situ saya juga kan beberapa metode rencana yang ingin saya laksanakan dan juga kan beberapa yang sudah berjalan juga sudah saya laksanakan, so mungkin barangkali belum efektif juga ya. Yang pertama kali saya akan belajar berbicara tidak di depan cermin, bicara sendiri mungkin bagi orang yang melihat mungkin itu agak aneh gitu ya. Bicara di depan cermin, kemudian dengan tempo yang senormal-normalnya biar kemudian bisa orang mendengarkan dengan nyaman, menangkap apa yang saya bicarakan. Itu yang pertama. Itu yang kedua juga yang pasti kalau itu persiapannya sebagai presentasi, saya akan belajar ataupun menggali materi yang kemudian akan saya sampaikan. Dari situ saya benar bisa menjadikan kemampuan awal biar presentasinya juga tidak menjadi gugup atau apa. Yang ketiganya juga saya merencanakan ketika sudah latihan sendiri di depan cermin, selanjutnya saya juga kolaborasi dengan teman saya sejawat untuk saya
latihan belajar di depan langsung orang teman ini, kemudian dan teman ini kemudian umpan balik apa yang sudah saya laksanakan presentasi ataupun saya berbicara dengan satu materi, kemudian selesai dia memberikan umpan balik apakah sudah cukup normal, utama di posisi temponya bisa ditangkap dan dimengerti isinya ataupun belum. Luar biasa sekali ya Pak, usaha dari Pak Amrudin untuk bisa menjadikan komunikasi ataupun cara berkomunikasi Pak Am dapat diterima oleh masyarakat atau lawan bicaranya. Yang tadi saya tarik dari Pak Am itu ada beberapa metode ya yang Pak Am sudah lakukan, baik belajar berbicara di cermin, terus menggali materi sebelum tampil ya Pak, terus melakukan usaha berbicara dengan lawan agar sebelumnya mereka itu mengamati sudah dengan tempo yang normal atau masih terlalu cepat seperti itu. Ya Pak, terima kasih sekali, luar biasa sekali usaha yang dilakukan oleh Pak Amrudin. Nah selanjutnya dari percakapan tadi tentang hambatan terus apa yang dibutuhkan, kita bahas strategi nih Pak untuk mengendalikan tempo bicara Pak Am. Tentunya kan pasti ada strateginya ya Pak, dari yang tadi sudah pencapaian tujuannya. Nah sekarang lebih ke strateginya nih Pak dalam berkomunikasi agar didengar oleh orang lain tuh terkesan normal seperti itu. Apa ini Pak strateginya? Yang pasti ketika kemudian tadi latihan-latihan sudah saya laksanakan, latihan sendiri, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin tambah strategi yang lainnya, mungkin kita berusaha melaksanakan salah satu dari materi ketika saya belajar di guru penggerak terkait dengan memfokuskan diri dengan cara kegiatan mindfulness. Mungkin dari situ kita bisa fokuskan diri, mengendalikan emosi. Jadi itu sadar dengan strategi itu nanti bisa berimbas pada ketika kita tampil di depan. Dengan di depan, dengan emosi yang sudah stabil, fokus yang sudah siap, latihan-latihan yang sudah dijalankan sebelumnya. Saya berharap kemudian dengan strategi itu saya bisa melaksanakan presentasi dengan baik. Sangat luar biasa sekali ya Pak, tentunya tidak sia-sia ya Pak pembelajaran di CGW ini ya Pak. Pak Amrudin bisa menemukan apa sih itu metode mindfulness dan strategi-strategi yang tepat untuk bisa mengontrol diri, untuk bisa mengendalikan emosi dalam hal berbicara ataupun komunikasi dengan orang lain. Oke Pak, terus apakah karena faktor tadinya saya itu beranggapan apakah ini karena faktor bawaan? Nah tadi sudah dijawab oleh Pak Amrudin bahwa itu adalah faktor faktor bawaan ataupun kodrat alam nih Pak. Demikian ya Pak tadi dari rentetan pertanyaan dari awal. Terus kita perlu memberikan penjelasan kepada komunikasi lain ini Pak, komunikasi yang terkait dalam keadaan lingkungan. Misalkan Pak Amru kan di sini saya lihat sering melakukan seminar-seminar ataupun workshop-workshop. Nah, kita juga harus terus berlatih agar dapat komunikasi dengan tempo yang normal, agar teman komunikasi dalam berkomunikasi dapat dipahami. Tentunya Pak Am pernah mencoba trik-trik selain itu nggak Pak? Yang pasti mungkin hampir sebagian besar di posisi yang itu ya, tapi kan tetap dengan tadi yang pasti intinya di posisi tanggung jawab saya terhadap tadi rencana yang sudah saya jalankan, ini biasanya konsisten untuk melaksanakan aksi itu, dan juga strategi-strategi yang saya sampaikan tadi, dan adanya tanggung jawab pribadi saya untuk terus konsisten melaksanakan rencana itu, metode itu, strategi dan pelatihan itu untuk selalu berkesinambungan. Jadi dengan itu juga secara nanti berproses juga orang-orang akan bisa melihat perubahan, dan juga orang
dari bawah itu sebenarnya orang juga, saya ingin orang juga tahu lah bahwa ini sebenarnya bawaan, tapi bukan berarti dengan bawaan akan tetap seperti itu terus ya. Dengan latihan bahwa dari yang bawaan itu bisa menjadi satu yang berubah untuk membuat hal yang lebih baik. Intinya tanggung jawab saya dari rencana yang tadi sudah saya sampaikan. Luar biasa sekali, tentunya melalui berbagai tahapan ya Pak. Tidak semudah orang itu membalikan telapak tangan dalam merubah ciri khas ataupun kodrat alam yang Pak Amrudin miliki. Nah, terus terakhir nih Pak, apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi kedepannya Pak untuk lebih baik yang Bapak akan lakukan untuk kedepannya? Yang kedepannya mungkin ketika yang secara pribadi lantas diri sudah, kedepannya mungkin lebih banyak kolaborasi dengan lingkungan. Tadi teman-teman sudah, mungkin dengan keluarga sendiri juga, mungkin ketika kita sudah punya keluarga yang sudah, misalnya anak yang sudah besar, nah kita juga bisa promosikan ketika ayahnya latihan kita ini. Jadi tidak perlu kita harus mengajak teman sejauh untuk melihat kita presentasi, tapi juga mungkin kita dan keluarga kita juga bisa ingat ya. Jadi dalam kerja juga kita juga bisa nanti berubah lebih baik, di keluarga pun bisa melihat oh ya ternyata ayahnya, ternyata kemudian ini anggota keluarganya, oh sekarang itu sudah berubah, bisa menjadi lebih baik. Walaupun setiap hari sudah kita bertemu ya Pak, setiap hari sudah sering berkomunikasi, tapi di dalam hal ini tentunya cara untuk kita mengendalikan diri bisa dilakukan dari keluarga kecil dulu sebelum kita keluar ke halayak umum ya Pak. Tentunya Pak Am, strategi-strategi itu yang dari awal runtutannya itu sudah sangat menarik sekali Pak. Dari usaha Pak Am itu lebih antusias sekali. Kadang kan ada ya Pak orang yang misalnya lah bodo amat dengan keadaan fisik saya, orang tuh mau menerima apa enggak itu terserah. Tapi yang saya amati dalam hal ini Pak Am sangat luar biasa sekali. Motivasi diri untuk menjadi yang lebih bagus, untuk yang lebih dapat diterima oleh masyarakat itu Pak Am sudah luar biasa sekali. Baik Pak Am, saya rasa kita sudah selesai nih Pak untuk pembelajaran musik pada hari ini. Silakan Bapak implementasikan strategi tersebut dan memberitahu saya nantinya ya Pak, barangkali ada perubahan-perubahan di kemudian hari. Terus tentunya akan lebih baik lagi. Saya tunggu implementasi dari Pak Am. Oke, terima kasih. Untuk kedepannya. Karena kita sudah bisa nanti intens untuk bertemu, nanti apa yang tadi sudah saya sampaikan juga bisa saya laksanakan dengan sebaiknya. Semoga harapan saya ada perubahan atas usaha yang saya laksanakan. Dan nanti lain waktu kita bisa ketemu, ngobrol lagi, saya sampaikan progres yang saya lakukan. Terima kasih Bu, sudah mau mendengarkan saya. Sama-sama Nanti bisa harapannya bisa tercapai. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Am. Semoga sukses selalu dalam membimbing diri dan yang menggali potensi diri untuk lebih baik lagi dalam hal berkomunikasi. Terima kasih Pak Am. Terima kasih Pak Am. Oke, alhamdulillah ya Bu Eni, tadi praktek coaching sudah dilaksanakan. Sangat bagus sekali Bu Eni, sangat luar biasa dan sangat interaktif percakapan yang tadi saya amati. Terima kasih Bu Tiwi atas penjelasannya. Oke, sekarang saya sedikit nih Bu ada pertanyaan terkait dengan pengamatan saya terhadap pelaksanaan coaching tadi. Nah, yang pertama tadi dari coaching yang sudah Bu Eni laksanakan tadi, kira-kira indikator pencapaian apa yang sudah Bu Eni lakukan terhadap coaching tadi? Terima kasih Bu Ini atas pertanyaannya. Tentunya atas kusi percakapan tadi saya dengan Pak Amrudin cukup luar biasa sekali nih Bu yang mau Ibu amati. Tentunya ada beberapa indikator dari alur Tirta, semua sudah tercakup oleh Pak Amrudin. Dari mulai tujuannya sudah ada, identifikasi masalahnya juga tadi sudah diterangkan secara jelas, terus rencana aksinya pun sudah nih Bu, sudah beliau realisasikan, dan tanggung jawabnya juga sudah ada Bu dari tadi yang fungsi yang saya lakukan dengan Pak Amrudin tadi seperti
sudah dinyatakan berhasil lah ini. Insya Allah. Sudah tercapai indikator yang harus dicapai, yaitu menggunakan metode Tirta. Nah, selanjutnya Bu Emi, tadi waktu Bu Emi dan Pak Amrudin melakukan praktik kucing, ada sedikit catatan yang saya catat terkait dengan kompetensi. Ada kompetensi, sebelumnya Bu Emi bilang kan ada 3 kompetensi ya. Kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Oke, nah untuk kedepannya kompetensi apa nih yang ingin Bu Emi kembangkan? Terima kasih Bu Wiwi. Kompetensi yang saya akan kembangkan untuk kedepannya yaitu akan lebih memperdalam lagi tentang alur indikator Tirta gitu. Tentunya dari mulai tujuannya akan lebih spesifik lagi, dari mulai indikatornya ataupun dari mulai identifikasi masalahnya akan lebih nampak lagi, dan saya juga bisa menggali tentang aksinya, rencana aksinya. Terus saya juga bisa menarik kesimpulan tentang tanggung jawab dari permasalahan yang Kusi hadapi seperti itu, Bu. Oke, ya, terima kasih Bu Emi. Tadi ada berbagai jawaban dari Bu Emi ya terkait dengan kompetensi yang ingin kita kembangkan ke depannya, yaitu ada lebih ini ya, memperdalam tujuan, identifikasi masalah, kemudian terkait rencana aksi dan tanggung jawab yang lebih ditekankan. Oke, terima kasih Bu Emi atas waktu yang diberikan. Saya diizinkan untuk mengobservasi Bu Emi dengan Pak Amrudin. Semoga observasi yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk kedepannya untuk kita semua. Nah, semoga untuk kedepannya kita bisa bercakap-cakap lagi di Bu Emi terkait dengan kompetensi yang tadi kita amati bareng-bareng. Nah, semoga dapat berjalan dengan lancar dan dapat terrealisasi dengan berhasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Emi. Cukup sekian nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.